Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Khalid Ghazali, asal dari jalur 19 Palembang dengan NIM 23051080 Prodi MPIF FITK UIN Rafa Palembang dengan dosen pengampu Bu Herlina MPD. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam. Saya mulai. Konsep dasar pendidikan Islam. Konsep dasar pendidikan Islam yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad, serta pendidikan dalam perspektif Islam meliputi 3 konsep, yaitu konsep taklim, konsep tarbiyah, 3 dan konsep ta'dib. Konsep taklim, proses pendidikan yang mengarah pada aspek kognitif dengan mengembangkan kemampuan keterampilan siswa. Konsep tarbiyah, proses pengajaran untuk mengembangkan membina yang meliputi kognitif, efektif, dan psikomotorik. Konsep ta'dib, pendidikan yang menekankan pada aspek efektif sehingga dapat membentuk pribadi yang beriman dan beramal soleh. Ta'dib terbagi menjadi 4, yaitu ta'dib adab al-haq, ta'dib adab al-hikmah, ta'dib adab al-syariah, dan ta'dib adab al-suhbah. Dalam sebuah Islam, peserta didik harus mampu mengembangkan kemampuannya dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik, serta harus ada keseimbangan antara ketiga ranah tersebut agar dapat mewujudkan sosok pribadi yang takwa serta menjalani kehidupan sebagai manusia. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk membimbing dan mendidik seseorang untuk memahami ajaran agama Islam. Diterapkan mereka memiliki kecerdasan berpikir, kecerdasan emosional, dan memiliki kecerdasan spiritual untuk bekal hidup menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Asas dan prinsip pendidikan Islam. Asas pendidikan Islam, suatu asas disandangkan pada pendidikan Islam jika memiliki komponen integrasi, keseimbangan, persamaan, pendidikan, seumur hidup, dan keutamaan. Sedangkan macam-macam asas pendidikan dalam Al-Quran meliputi asas agama, sejarah, sosiologi, filosofi, pendidikan usia dini, dan ekonomi. Prinsip pendidikan Islam. Ada 3 prinsip umum metode pendidikan Islam yang terdapat pada ayat di atas, yaitu Al-Hikmah, Al-Ma'izah, Al-Hasanah, dan Al-Mujadalah. Pembinaan dan tanggung jawab. Pembinaan agama Islam adalah proses pembuatan, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan secara berkelanjutan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak didik untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pada hakikatnya, pendidik adalah salah satu kewajiban yang mesti dituntut oleh setiap muslimin dan muslimat. Ajaran Islam tidak membiarkan umatnya terbelakang, jahil, dan miskin, khususnya miskin ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam adalah upaya orang-orang yang memiliki ilmu dan memiliki tanggung jawab terhadap pencerdasan bangsa atau generasi muda. Oleh karena itu, siapapun dia jika telah memiliki ilmu pengetahuan, maka wajib baginya untuk memberikannya atau mengajarkannya kepada orang lain yang belum memiliki ilmu, atau yang disebut dengan kaum awam. Alat pendidikan Islam. Alat pendidikan Islam ada 4, yaitu 1. Pendidik, 2. Lembaga pendidikan, 3. Anak didik, 4. Sarana dan prasarana pendidikan. Pendidik merupakan alat pendidik karena tanpa pendidik tidak akan berjalan dengan baik. Lembaga pendidikan yang memberikan tempat untuk melaksanakan pendidikan formal atau informal. 3. Anak didik yang merupakan sasaran dalam dunia pendidikan itu sendiri. 4. Sarana dan prasarana pendidikan yang membantu lancarnya pelaksanaan pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran seperti meja kursi belajar, papan tulis, penghapus, kapur tulis, buku, peta, OHP, dan sebagainya. Kesimpulan. 1. Pendidikan Islam adalah upaya pembinaan dan pengembangan potensi manusia agar tujuan kehadirannya di dunia ini sebagai hamba Allah dan sekaligus khalifah Allah tercapai sebaik mungkin. 2. Pendidik Islam sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda karena agama Islam
menekankan pada nilai-nilai moral dan spiritual yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan Islam dapat membantu generasi muda untuk memakai nilai-nilai moral dan spiritual ini dan mengembangkan karakter yang baik. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk membimbing dan mendidik seseorang untuk memahami ajaran agama Islam. Diharapkan mereka memiliki kecerdasan berpikir, kecerdasan emosional, dan memiliki kecerdasan spiritual untuk bakal hidup menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Membangun kesadaran pentingnya menjalin kerjasama yang terpadu antara orang tua, guru, dan masyarakat sebagai pendidik sejati yang bertanggung jawab secara penuh atas berhasil atau tidaknya anak didik dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Hasil presentasi saya, apabila banyak tutur kata yang saya ucapkan banyak yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.